Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hidayah adalah kemuliaan yang didapatkan seseorang sebagai sebuah jaminan untuk selamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, orang yang mendapatkan hidayah bukanlah sembarangan orang, dan ada ciri-cirinya. Hidayah diberikan Allah kepada orang yang dikehendakinya, sehingga kita harus berlomba-lomba mendapatkan hidayah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Hidayah itu seperti sinar cahaya di saat purnama. Seseorang yang ingin menikmati indahnya cahaya rembulan harus keluar rumah untuk mendapatkan cahayanya, bukan hanya terdiam di dalam ruangan yang gelap. Begitulah cahaya, yaitu didatangkan Allah dan hanya diberikan Allah kepada makhluk yang dikehendakinya. Berharap untuk mendapatkan hidayah dari Allah adalah salah satu langkah yang baik untuk menjadi seorang muslim yang taat. Namun, agar Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, maka kita harus turut serta menjemputnya dengan cara tidak malas dalam mencari hidayah tersebut. Berikut ini cara mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita ketahui. Yang pertama, memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid diartikan dengan membangun, meramaikan, dan mengatur administrasinya. Orang-orang yang memakmurkan masjid dengan membangun, kemudian meramaikan masjid tersebut, serta mengajak orang-orang untuk menuju ke masjid, maka akan segera mendapatkan hidayah dari Allah. Ini adalah janji Allah, dan janji Allah adalah pasti. Lalu yang kedua, menjauhi maksiat. Orang yang mendapatkan hidayah sadar bahwa segala amalannya akan hilang sia-sia jika dia mendekati maksiat. Maka dari itu dia harus menjaga betul setiap perbuatannya agar terhindar dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh. Katakanlah, apakah kita akan menyuruh selain kepada Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak pula mendatangkan keburukan, dan apakah kita akan kembali ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita? Seperti orang yang telah disesatkan oleh jin di pesawangan yang menakutkan. Dalam keadaan bingung, dia memiliki kawan-kawan yang memanggilnya pada jalan yang lurus. Yang keempat, merasakan kerinduan Allah. Orang yang mendapatkan hidayah, setiap relung hatinya terisi dengan kerinduan kepada Allah. Jika nama Allah disebut, akan berdebar hatinya. Kalau dibacakan firman-Nya, akan bertambah keimanannya. Dia bertawakal, mendirikan sholat, dan mengeluarkan zakat sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yang kelima, hidup dengan rasa malu. Tidak hanya kepada Allah, tetapi juga kepada makhluk Allah. Banyak Habib yang menjelaskan betapa pentingnya seorang muslim dalam menjaga rasa malu. Seperti malu adalah sebagian dari iman, bahwa ketika seorang muslim mengerti makna dan rasa malu, ia enggan berbuat dosa, karena malu kepada Allah yang senantiasa melihatnya. Yang keenam, senantiasa istiqomah, artinya berpegang teguh kepada nilai-nilai keimanan. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Lalu yang ketujuh, merasa ringan dalam beramal soleh. Orang yang telah mendapatkan hidayah akan merasa mudah
atau ringan dalam melaksanakan amal soleh, rajin dan tekun dalam beribadah, serta sangat takut berbuat kedurhakaan. Sementara orang yang tidak mendapatkan hidayah akan berlaku sebaliknya, merasa malas dalam beramal soleh dan tidak bersalah bila berbuat maksiat. Kemudian yang kedelapan, semangat untuk belajar agama. Dalam anggota tubuh seseorang terdapat banyak bagian. Hati adalah pemimpinnya, mulut adalah penyampainya, sedangkan kaki, tangan adalah pelaksana. Maka gunakanlah anggota tubuh dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan. Setiap orang pasti mengalami hal yang berbeda terkait cara Allah memberikan petunjuk. Mungkin tanpa kita sadari, telah mengalami dan berhasil menyikapi petunjuk Allah dengan benar. Namun bisa jadi kita kurang tepat dalam mengartikan petunjuknya, sehingga mengambil sikap yang salah dan menyesal di kemudian hari. Bagaimana kita menyikapi petunjuk tersebut, maka kembali kepada kita sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.